Selamat pagi, saya teruskan untuk materi kali ini adalah materi tentang traktor dan cara penggandengan. Ya, traktor dan cara penggandengan. Nah, kita lihat materi hitching dulu ya, cara penggandengan. Cara penggandengan. Nah, ini penggandengan implement ya. Penggandengan implement itu ada 3 macam. Satu tipe tarik atau tipe hela, ground type, pull type, trailer type. Sistem ini sering digunakan untuk penggandengan peralatan transportasi. Bagian yang digandengkan mempunyai roda sendiri sehingga beban tidak disangga oleh traktor. Peralatan tambahan pada traktor untuk penggandengan sistem trailer disebut drawbar. Ya, jadi di sini contohnya penggandengan tarik itu adalah jika kita menarik trailer, ya, truk gandeng itu trailer namanya. Tipe kedua adalah mounted, tipe integral atau tipe pasang. Sistem ini menggunakan penggandengan dengan 3 titik penggandengan atau 3-point linkage yang terdiri dari 2 titik penggandengan bawah, low link, dan 1 titik penggandengan atas atau top link. Sistem ini dilengkapi dengan sistem hidrolis yang berfungsi untuk mengangkat dan menurunkan alat atau mesin pertanian yang digandeng. Dan sistem ini biasanya digunakan untuk menggandeng bajak, garu, atau alat penyiang lain-lain. Yang keempat, yang ketiga adalah semi mounted atau semi pasang. Biasanya hampir sama dengan mounted ya, tapi dia bisa juga dipasang dengan roda. Jadi tidak murni sepenuhnya diangkat, tapi bisa juga ditarik. Dia diangkat nanti alat itu oleh traktor pada saat alat selesai bekerja dan keluar lahan. Nah, begitu sampai di jalan, alat bisa diturunkan kembali dan alat dilengkapi dengan roda sehingga alat bisa ditarik, tidak terangkat terus. Ini ditambahkan dengan tipe semi mounted. Nah, tipe tarik ya, implement dihubungkan ke traktor melalui drawbar ya. Drawbar traktor dapat diatur secara horizontal dan drawbar implement diatur secara vertikal. Beban implement ditanggung oleh tangan. Ini contohnya, deh. Nah, ini adalah model tipe tarik ya. Jadi traktor menggandeng trailer. Ya. Beban ada di tanah. Ya, beban yang ditarik, barang yang ditarik itu ada rodanya. Dia hanya digandengkan saja. Ini namanya tipe tarik. Ya. Ini bisa ngangkat trailer, ini bisa ngangkat alat untuk pengangkut tebu dan lain-lain. Di mana bebannya tidak di traktor, tetapi beban berat ini ada di tanah. Nah, ini cara penggandengannya. Dia hanya dimasukkan dalam tempat penyambungan di traktor. Dan ini diberi mur aja. Diberi pengunci, mur pengunci. Nah, biasanya di sini disangga, ada penyangga untuk meluruskan alat bagian penggandengan ini. Nah, ini adalah proses penggandengannya, ya. Nah, diberi mur dia, dipaskan di mur, ya. Nah, ini contohnya nih, tipe pasang. Ini yang tipe kedua ini, mounted ya. Kalau mounted ini, mounted contohnya ini mounted. Nah, ini ada 3 penggandengan. Ini yang bagian bawah, penggandengan bawah. Ya, ini yang bagian atas. Dan ini dimasukkan di traktor nanti. Ya. Nah, ini contohnya. Ini penggandengan bawah di bagian traktor sini. Di traktor ada bagian atas ini. Jadi ini nanti sambung ke sini, yang ini sambung ke bawah. Dan ini akan bisa dinaik turunkan oleh traktor. Ya. Jadi 3-point linkage ada di sini, di alat ada, di traktor juga ada.
Nah, pada waktu jalan kalau traktor, nah ini pada waktu kalau yang mounted, pada waktu jalan alat ini akan diangkat dan terus dibawa jalan sampai ke lahan, ya, dibawa jalan sampai ke lahan. Tapi untuk yang semi mounted itu seperti ini. Nah, ini contohnya ya. Ini contohnya. Ini ada roda ya. Ini ada rodanya. Jadi begitu nanti ini diturunkan, sudah di jalan raya, dia akan diturunkan, roda ini akan berjalan. Ya, ini bedanya semi mounted dengan mounted. Kalau ini mounted, ya, ini mounted karena nggak ada roda di belakangnya. Semua alat. Ini dinaikkan nanti, baru traktor membawa ke lahan berjalan. Sampai di lahan dia akan terangkat. Diangkat oleh apa? Oleh hidrolis. Makanya di sini hati-hati, jangan sampai hidrolis itu pecah. Ya, jalannya jangan banyak bergelombang jika mungkin, supaya beban dari hidrolis tidak terlalu besar. Jika terlalu besar, dikhawatirkan hidrolisnya bocor, rembes. Maka ini tidak akan kuat terangkat. Nah, ini cara pengangkatannya ya. Nah, penyambungannya. Nah, ini tadi yang namanya PTO. PTO tempat untuk berputar. Memutar ya. Ini ada PTO di universal join pada PTO. Ya, ini universal joinnya. Ini satu masuk ke traktor, ini yang ke alat. Jadi di traktor kalau dibuka seperti ini. Ini masuk, di sini masuk ke alat. Dan pada saat ini diputar, alat ini ikut berputar, terutama untuk rotari nanti. Ya, ini cara penggandengan juga untuk penggerakan alat, kinerja alat. Nah, ini PTO-nya tadi bawa maksud. Ya, satu di traktor ada dua yang di bawah, satu yang di atas. Nah, ini yang akan mengangkat alat ini. Ya, 3-point linkage namanya. Oke, saya kira untuk materi yang ketiga, penggandengan, dan kita lanjut masuk ke materi lainnya, masalah traktor pertanian. Nah, kita masuk ke materi lanjutannya, traktor pertanian. Kata traktor berasal dari bahasa Latin trahir, yang berarti menarik. Traktor merupakan gabungan dari kata traction motor, yaitu motor yang menarik. Awalnya dipakai untuk mempersingkat penjelasan, suatu mesin atau kendaraan yang menarik gerbong atau bajak, untuk menggantikan istilah mesin penarik, ya, traction engine. Di Inggris, di Irlandia, di Australia, Spanyol, India, Argentina, dan Jerman, kata traktor umumnya berarti traktor pertanian. Namun di Kanada dan Amerika Serikat, kata traktor juga berarti truk semi trailer. Nah, kita masuk ke definisi traktor pertanian.
Traktor pertanian adalah suatu kendaraan yang mempunyai daya penggerak sendiri, minimum mempunyai sebuah poros roda yang dirancang untuk menarik serta menggerakkan alat dan mesin pertanian. Ya, sekali lagi, definisi traktor pertanian adalah suatu kendaraan yang mempunyai daya penggerak sendiri, minimum mempunyai sebuah poros roda yang dirancang untuk menarik serta menggerakkan alat atau mesin pertanian. Pengertian kedua, kendaraan yang didesain secara spesifik untuk keperluan traksi tinggi pada kecepatan rendah untuk menarik trailer atau implemen yang digunakan dalam pertanian. Atau disebut juga sebagai suatu jenis kendaraan untuk pertanian ditarik ataupun didorong dan menjadi sumber utama mekanisasi pertanian. Oke, kita lihat sekarang masuk ke klasifikasi traktor ya, berdasarkan daya penggerak. Berdasar daya penggerak, traktor dibagi menjadi 5, yaitu traktor mikro di bawah 17 horsepower, traktor mini dengan tenaga 17 sampai 29 horsepower, traktor sedang 29 sampai 60 horsepower, traktor besar 60 sampai 107 horsepower, traktor sangat besar lebih dari 107 horsepower. Nah, ini traktor yang besar nih contohnya, ya. Ini contoh gambar-gambar traktor yang besar. Ya, ada Ford 105 horsepower, John Deere 110 horsepower, Maxi 110 horsepower, ada Dodge 115 horsepower, ya. Ada Dodge Agrolux 92 horsepower, ada Massey Ferguson 100 horsepower, ya. Ada Kioti 102 horsepower, Kubota 108 horsepower, ya. Nah, ini adalah kelas yang sedang. Kelas yang sedang ini. Dongfeng, Quick 36 horsepower, Iseki 40 horsepower, Talos 47 horsepower, Kubota 38 horsepower, Massey Ferguson 47 horsepower. Ini traktor mini nih. Traktor mini. Ya. Ini modelnya traktor mini, dia kamunya 17 sampai 29 horsepower. Ya. Itu mereknya macam-macam, ada Iseki, ada John Deere gitu ya, ada Kubota gitu. Ya, ada Kubota, ada Iseki gitu ya. Nah, ini macam-macamnya, kelas mini. Ini adalah kelas mikro. Ya, mikro. Traktor tangan termasuk mikro. Ya, kecil-kecil. Klasifikasi traktor berdasar fungsi. Nah, ada yang berfungsi sebagai crawler traktor, yaitu traktor dengan roda rantai. Ya. Terus ada standar row crop untuk berbagai perkebunan. High clearance traktor dengan jarak yang tinggi antara badan traktor dan tanah. Cocok untuk perkebunan sayuran dan perawatan tunas. Ada yang disebut juga orchard, traktor yang digunakan di wilayah perkebunan, pepohonan yang besar, namun ukurannya cukup ramping dan mudah untuk membelok. Kita lihat seperti apa barangnya. Nah, ini adalah crawler traktor, ya. Dia rodanya roda besi, crawler traktor, tuh, termasuk tank. Ya, ini juga walaupun kecil tapi crawler. Ini juga. Ini di daerah Pasang Surut ini. Nih. Biasanya dia untuk menarik beban yang berat ya. Kedalaman bajaknya dalam. Dia untuk daerah pertambangan, untuk ngebor, bikin lubang kelapa sawit, dan untuk daerah-daerah pertambangan. Ini tipe crawler ya, bannya ban rantai. Ini yang tipe standar ya, traktor tipe standar.
Nah, kalau ini yang tadi high clearance, dia tinggi, ya. Nih lihat, jaraknya sangat tinggi. Oh, manusia aja di bawahnya bisa. Jadi dia bisa bekerja untuk di atas tanaman. Ya, nih lihat, nyemprotnya sangat tinggi. Dia bisa berjalan di atas tanaman. Ini traktor-traktor high clearance. Tuh. Ya. Tinggi-tinggi. Traktornya traktor tinggi. Nah, ini yang mudah belok, okat. Dia manuvernya pendek. Ya, dia pendek manuvernya. Untuk daerah-daerah di perkebunan, di kehutanan cocok ini. Dia mempunyai daya belok yang sangat pendek manuvernya. Ini orchat namanya. Tipe-tipe orchat. Kemudian ada juga beberapa pembagian traktor, ada yang multipurpose, dapat digunakan untuk berbagai keperluan. Untuk lawn and garden, untuk kebun. Ada yang disebut tree skidder, digunakan untuk menarik kayu yang baru ditebang. Atau skid steer loader, memiliki loader di depannya. Nah, traktor dibagi dua, juga ada yang disebut four wheel drive with front steering wheel. Traktor 4 roda yang roda depannya lebih kecil dari roda belakang. Ini memiliki traksi yang besar sehingga memiliki tarikan yang kuat. Four wheel drive with equal size wheel and articulated steel framing. Roda depan dan roda belakang sama besarnya. Ini contohnya ini, Dek. Nah, ini. Ini skid. Ini four wheel drive dengan front steering wheel. Ya, ini rodanya kecil. Ya. Tapi kalau ini yang rodanya sama-sama besar. Ya, biasanya untuk menarik beban berat. Kalau ini untuk lari, untuk narik. Ya. Nah, ini klasifikator berdasarkan bentuk dan ukuran. Nah, traktor besar. Traktor yang mempunyai 2 poros roda, beroda 4 atau lebih. Panjangnya sekitar sekian, lebarnya sekitar sekian, dayanya sekitar sekian. Ya. Terus traktor mini. Traktor yang mempunyai 2 poros roda atau beroda 4, panjang berkisar 1790 sampai 2070 mili. Lebar berkisar 995 sampai 1020 mili. Daya berkisar 12,5 sampai 20 horsepower. Digerakkan oleh motor diesel 2 silinder atau lebih. Mempunyai 6 kecepatan persneling maju dan 2 kecepatan mundur. Yang dibedakan menjadi 4 macam kecepatan rendah, termasuk kecepatan mundur. Dan 4 macam kecepatan tinggi, termasuk kecepatan mundur. Kecepatan kerja antara 0,94 sampai 4,79 km per jam. Sedang kecepatan transport antara 7,54 sampai 13,31 km per jam. Dia dilengkapi dengan power take off, PTO tadi ya, dan dilengkapi dengan 3-point hitch atau 3-point linkage, tempat penggandengan tadi. PTO tadi tempat memutar mesin, kalau ini untuk menggandeng. Pada umumnya konstruksi traktor mini tidak banyak berbeda dengan traktor. Perbedaannya hanya pada dayanya saja. Yang ketiga adalah traktor tangan. Traktor yang hanya mempunyai sebuah poros roda, panjang berkisar 1740 sampai 1290, lebar berkisar 710 sampai 880 mm, dayanya berkisar 6 sampai 10 horsepower. Daya penggerak utama diesel silinder tunggal. Nah, ini adalah traktor tangan. Dengan klasifikasinya traktor tangan ada berdasar bahan bakar. Traktor tangan berbahan bakar solar, berbahan bakar bensin, dan berbahan bakar minyak tanah atau kerosin. Berdasarkan daya motor, traktor tangan berukuran kecil dengan tenaga penggerak di bawah 5 horsepower. Ada yang berukuran sedang, tenaga penggeraknya 5 sampai 7 horsepower, yang besar 7 sampai 12 horsepower. Nah, ini komponen traktor tangan, nanti kalian bisa baca sendiri aja ya.
Bagian-bagiannya ini ada nomornya dan ini adalah keterangannya. Nanti kalian baca sendiri. Ya. Oke, saya kira pengoperasian traktor tangan juga nanti silakan sudah kami siapkan di sini bagaimana cara menghidupkan traktor, bagaimana memajukan kemudian belok traktor, kemudian bagaimana mematikan traktor tangan, dan ini adalah komponen-komponen traktor roda 4. Nanti Anda bisa lihat juga komponen-komponennya, ya. Kemudian di sini juga ada penjelasannya, Anda bisa baca saja. Ya, komponen. Dan ini pengoperasiannya nanti sudah kita siapkan, Anda bisa baca. Ya, bagaimana mengoperasikan traktor, menghidupkan traktor, memajukan, membelokkan traktor, memundurkan dan membelokkan traktor, cara maju kemudian balik traktor pada roda 4 dalam keadaan membawa implemen. Ya, kemudian menjalankan lurus ke depan bagaimana, mematikan traktor bagaimana. Nah, saya kira itu yang bisa Bapak berikan dalam mata kuliah traktor pertanian kali ini. Nanti Anda bisa baca saja apa-apa yang perlu Anda perhatikan dalam mata kuliah traktor pertanian ini. Saya kira cukup sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.